Oke, perkenalkan nama saya Zahra Fauziana. Oke, di sini saya akan mereview materi tentang sejarah Islam di Banyumas. Latar belakang yaitu agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan historis. Sebagai teologis, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Manusia sebagai makhluk pemeluk penerima kehadiran, agama sebagai keniscayaan yang terjadi dan tidak bisa dihindari. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dimensi historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromitis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat suatu berbeda dengan tempat masyarakat lain walaupun masih dalam satu agama. Hal ini karena agama memiliki kemampuan beradaptasi dengan situasi yang tempat berkembangnya. Melalui sifat fluiditas, kebudayaan agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal sentral yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan penduduk pedalaman. Secara sosial, masyarakat Jawa dibagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok pendapatan rendah di kota, dan kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain kedua kelompok sosial, masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestis yang tinggi, yaitu kelompok ningrat atau dara. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan atau JTBS yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai ikatan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan di Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kesunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa Barat tersebut termasuk secara geografis cukup jauh dari wilayah JTBS. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap kontur kebudayaan JTBS yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat JTBS memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah selain kerajaan-kerajaan Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang bisa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas yang kompleks kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Lalu, secara historis, sejarah masyarakat JTBS terbentuk dari zaman prakolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk JTBS. Dalam kehidupan keberagaman, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan lokal. Berdirinya Banyumas, yang wilayah meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen, bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Panjang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Panjang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh penambahan Senopati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menentukan agama rakyatnya. Artinya, agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep binatara, atau raja yang didewakan atau raja dianggap sebagai titisan dewa. Corak Islam kejawen tersebar seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Misitisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat, sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh rakyatnya berpindah ke agama Islam dengan corak
kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara Islam dan budaya Islam melalui pendekatan substisif. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substansi dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam kejawen, Alam Mataram tidak merubah praktek-praktek keagamaan secara mendasar. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui konteks muncul dan berkembangnya Islam di wilayah Banyumas melalui penelaahan fakta-fakta sosio sampai historis. Yang kedua, menganalisis kekuatan pengaruh kerajaan atau kesultanan dalam menyebarkan Islam melalui kajian terhadap perkembangan Islam di wilayah kekuasaan kerajaan atau kesultanan yang jauh dari pusat pemerhatian. Dan yang ketiga, memetakan dampak keagamaan dengan menganalisis wilayah ketersebaran Islam di Banyumas dan sekitarnya. Secara teoretik, penelitian ini memberi 3 manfaat utama, yaitu yang pertama, menjadi referensi akademik kajian sosiohistoris perkembangan Islam di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Yang kedua, kajian akademik ini akan memberi klarifikasi terhadap konstruk informasi keagamaan di wilayah Banyumasan yang sementara ini lebih berorientasi mitologis. Setiap situasi dan efek keagamaan Banyumas memiliki cerita khas yang belum didukung oleh argumentasi ilmiah. Ketiga, penelitian ini mengisi kajian terkait Banyumasan atau Jawa Tengah bagian barat selatan yang memfokuskan pada bentuk keagamaan. Banyumasan sebagai daerah perviral Mataram selama ini eksistensinya dinilai hanya dengan sisi bahasa dan budaya yang dianggap berbeda atau anomali dengan bahasa dan budaya keraton. Terus yang selanjutnya itu, penelitian ini memiliki 4 ruang lingkup. Yang pertama, menemukan fakta sejarah sosial masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau JTBS pra-Islam. Kedua, periode awal Islam termasuk wilayah JTBS pengaruh agama Buddha yang dapat kasta relatif egalitarian berdampak secara signifikan secara corak keislaman masyarakat JTBS. Dan yang ketiga itu perkembangan masyarakat JTBS yang berlangsung secara cepat berdampak terhadap dinamika sosial, terutama ke arah aura mobilitas antar penduduk dan perkembangan generasi baru masyarakat JTBS. Dan yang keempat yaitu perkembangan Islam pada masa teknologi informasi dengan indikator utama perkembangan varian-varian Islam baik yang berorientasi fundamentalisme atau liberalisme. Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan analisis kualifikasi deskriptif. Islamisasi sebagai proses kreatif meniscayakan berinteraksi dengan unsur-unsur eksternal, di luarnya meliputi pemerintahan, tradisi dan adat, lingkungan fisik dan masyarakat setempat. Proses interaksi seperti ini seringkali mengalami ketergantungan atau tension. Yang pertama yaitu waktu dan lokasi penelitian akan dilaksanakan 6 bulan yang di bulan Maret 2017. Yang kedua, adanya perkembangan sosial dan budaya di daerah tersebut. Dan yang ketiga, Banyumasan memiliki konstruk budaya, sosial dan agama yang relatif berbeda dengan wilayah Mataram yang menjadi pusat kekuasaannya. Metode sosiohistoris atau sosiologi history adalah upaya memotret masa lalu seperti struktur sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial yang ada pada masa lampau dengan model review sosiologis. Analisis data. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sebagai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukurannya kejenuhan data ditandai dengan tidak diperbolehkannya lagi data atau informasi baru. Analisis dan kualitatif memiliki 3 jalur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dipahami sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Proses reduksi yang akan dilakukan dalam proses analisis data penelitian ini meliputi meringkas data, menelusur tema, dan membuat
gugus-gugus analisis. Reduksi data dimaksudkan untuk menajamkan, mengklarifikasikan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak relevan, serta mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memadai. Cara reduksi dan dilakukan dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan mengklarifikasikan dalam pola yang berdasar rumusan masalah yang ditetapkan, yaitu pandangan keagamaan masyarakat marginal. Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan informasi sehingga memberi kemungkinan bagi penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam dua bentuk, yaitu teks naratif dan tabel. Teks naratif merupakan catatan-catatan lapangan, sedangkan tabel merupakan klarifikasi data sesuai dengan gugus analisis yang dilakukan. Melalui teknis naratif dan tabel ini dapat dilakukan apakah kesimpulan sudah dapat dilakukan atau sebaliknya melakukan analisis kembali. Kemudian, adanya verifikasi data dapat dilakukan dengan cara mengecek atau keterwakilan data. Mengecek data dari pengaruh peneliti, mengecek melalui triangulasi, melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang tidak dapat dipercaya, membuat perbandingan atau mengontrakkan data, dengan mengonfirmasikan makna setiap data dapat diperoleh dengan menggunakan suatu cara atau lebih. Diharapkan penelitian memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Mungkin cukup sekian. So, thanks. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.